Saya bikin konten, sekolah Islam lebih baik daripada sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Itu viewersnya tembus jutaan. Itu saya mulai di-framing bahwa saya itu adalah agen misionaris. Padahal yang ingin saya tekankan itu begini nih, teman-teman semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa saya tuh mencintai Islam, saya tuh mencintai kemanusiaan, saya tuh mencintai bangsa dan negara, saya tuh mencintai perdamaian. Saya mencintai hubungan yang harmonis antar umat beragama. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, tapi wujud dan manifestasi dari kecintaan saya pada pihak-pihak atau entitas atau institusi yang saya sebut tadi itu adalah bahwa saya akan memberikan apresiasi dan kritikan kepada mereka secara langsung. Karena ini adalah cara untuk sama-sama memperbaiki diri. Sebagaimana yang Baraya ketahui, sekitar 1 tahun yang lalu saya diundang oleh pihak Robitoh Alawiyah untuk mempertanggungjawabkan klaim saya di media sosial bahwa pihak Robitoh Alawiyah dan Ba'alawi itu tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan saya itu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk perdebatan terbuka di ruang publik. Begitu kan? Dan seperti yang Baraya ketahui pula bahwa sayalah satu-satunya orang yang datang ke sana mewakili orang yang menentang. Sebenarnya sejujurnya harus saya sampaikan bahwa di belakang layar ada begitu banyak orang yang memohon kepada saya, meminta kepada saya untuk tidak hadir dalam acara perdebatan itu. Ada di antara mereka yang khawatir terhadap keselamatan saya, ada yang mengkhawatirkan tentang kredibilitas saya di masa depan, dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir pada waktu itu bahwa saya memiliki itikad yang baik dan saya memiliki prasangka yang baik. Dan karena itu maka saya akan maju saja sebagai pertanggungjawaban atas klaim yang saya ajukan di media. Dan luar biasanya apa? Memang pihak Robitoh Alawiyah menyambut saya dengan baik, memberikan kepada saya sajian-sajian yang positif, dan memberi saya makanan yang enak, dan secara porsi itu juga cukup. Pada dasarnya mereka adalah kelompok orang-orang yang baik yang mencoba untuk menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi yang saya sayangkan adalah bahwa ternyata pihak Robitoh Alawiyah itu tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengontrol oknum-oknum dan pihak-pihak Ba'alawi secara keseluruhan. Sehingga setelah perdebatan itu terjadi, framing terhadap saya itu langsung banjir, begitu penuh, begitu intensif. Dan itu dimulai dari sejak saat perdebatan itu sampai saat ini. Serangannya itu terus-terusan, non-stop, intensif, luar biasa. Dalam bentuk fitnah, dalam bentuk framing, dalam bentuk teror, dan lain sebagainya. Ada juga upaya boykot, ada juga tekanan kepada pihak-pihak yang lain untuk memboikot saya, dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya sangat-sangat mengganggu, dan pada beberapa titik saya menjadi merasa terancam dengan berbagai teror itu. Saya mendapatkan teror dari begitu banyak pihak, bukan hanya dari pihak yang itu saja. Dan ini benar-benar menjadi beban yang lebih besar kepada saya, karena menjadi jauh lebih intensif lagi. Maka kemarin ketika Kang Ferry Irwandi ngajak saya untuk berbicara di ruang media sosial terbuka, karena sebelumnya kita berbicara biasa di WA gitu ya. Ketika Kang Ferry mengajak saya untuk berdiskusi di ruang yang lebih terbuka dan disajikan kepada publik, saya tanya, kita mau bahas apa nih? Kang Ferry bilang, apa aja yang ada dalam benak Guru Gembul. Lalu saya katakan, oke, saya akan curhat, saya akan sampaikan apa yang saya mau. Jadi pada akhirnya apapun yang ditanyakan sama Kang Ferry, saya akan mengarahkan pada apa yang ingin saya katakan. Karena saya ingin men-spill tentang betapa mengerikan dan betapa menyakitkannya ketika mendapatkan serangan teror intensif selama 1 tahun dalam bentuk framing, hujatan, cacian, makian, fitnah. Dan itu juga disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau Baraya menganggap bahwa apa yang saya katakan itu sekedar berlebihan atau ini baperan dan sebagainya, saya minta Baraya menyimak video ini. Ini salah satunya. Ya, bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pinter-pinter amat, biasa-biasa aja. Ini apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Oke, Baraya sudah melihat ya. Video itu menarasikan bahwa saya itu mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Gus Baha dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu saja itu memantik amarah yang sangat luar biasa dari para santri, dari para kiai, khususnya dari kalangan Nahdliyin. Apa yang sebenarnya menjadi masalah di situ adalah bahwa saya tidak mengatakan itu sebenarnya adalah framing dan itu adalah fitnah.
Itu adalah cara orang secara sengaja dan terencana memotong video saya agar saya menjadi buruk di hadapan mereka. Ini kutipan langsung video asli saya tanpa potongan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini curhatan aja ya, semoga curhatnya berfaedah. Jadi kemarin dulu itu saya bertemu dengan seseorang yang ilmu agamanya sangat tinggi dan sekampung dengan Gus Baha. Kemudian orang yang dimaksud itu kemudian berbicara kepada saya bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pintar-pintar amat, biasa-biasa aja. Menurut dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Jadi ya, satu-satunya yang membuat dia menjadi lebih terkenal itu adalah gara-gara Gus Baha itu sombong. Begitu, dan kesombongannya itu disukai sama banyak orang. Makanya dia tuh katanya dia tuh kesal. Kenapa orang Indonesia begitu mudah terperangah sama orang yang seperti itu gitu. Gimana kalau seandainya saya yang bikin channel YouTube? Mungkin saya akan membuat lebih terperangah lagi mereka, karena mereka itu bener-bener ilmunya itu gak sampai pada apa yang saya pahami sejauh ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu saya kurang lebih penasaran juga apa yang sebenarnya dia ketahui. Lalu dia mulai bercerita tentang begini dan begitu dan ini dan itu, dan ya sesuatu yang membuat saya oh gitu ya. Oke. Oke. Nah, coba Baraya bandingkan. Yang satu itu sudah dipotong seakan-akan saya mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Gus Baha. Yang aslinya adalah saya tidak mengatakan seperti itu. Yang asli adalah saya mengatakan ada orang yang meremehkan Gus Baha, kemudian saya membela Gus Baha. Jadi dalam video itu sebenarnya yang asli itu adalah saya membela reputasi dan kredibilitas Gus Baha. Karena apa? Karena saya relatif orang yang sangat bersimpati kepada Gus Baha dan relatif suka pada ceramah-ceramahnya. Nah, tapi itu diputarbalikkan menjadi sebuah fitnah. Seakan-akan saya mengklaim bahwa saya lebih cerdas daripada Gus Baha dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu memantik kemarahan yang sangat luar biasa. Satu hal yang penting adalah Baraya, bahwa itu jelas fitnah. Betul kan? Memutarbalikkan fakta. Yang kedua, video itu diunggah oleh kanal yang penuh dengan atribut-atribut keislaman. Kalau memang mereka benar-benar Islam, mereka itu akan takut sekali dengan fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dalam versi Islam. Dan kalau dalam versi yang lebih rasional, ya tentu saja lebih kejam daripada pembunuhan, karena memfitnah itu berarti membunuh kredibilitas, membunuh karakter manusia. Dan itu bisa saja menyebabkan si manusia itu mendapatkan bencana yang buruk, dan kemudian setelah mati pun, itu reputasinya namanya sudah benar-benar berubah gara-gara fitnah. Jadi fitnah itu memang lebih buruk daripada pembunuhan, karena dia membunuh karakter seseorang secara permanen. Nah, ini Muslim yang melakukan itu kepada saya. Jadi sekali lagi, saya tuh pada waktu itu tidak memiliki masalah dengan Gus Baha, saya suka dengan ceramah-ceramahnya dan sebagainya, tapi sejak potongan video itu beredar, saya difitnah, dihujat habis-habisan. Bahkan kiai-kiai NU seperti yang ini, itu marah-marah karena saya dianggap melecehkan dan menghina Gus Baha dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini salah satu di antara sekian banyak fitnah. Sekali lagi, ini terencana Baraya, ini niat banget bikin yang seperti ini. Dan level kerusakan dari fitnah itu sampai bikin grup WA keluarga saya itu pecah dan blokir-blokiran. Karena apa? Ya karena saya dikira menghina kiai dan seterusnya dalam konteks itu. Atau ada kejadian yang lain. Kejadian yang kemarin juga saya spill di podcastnya dengan Kang Ferry Irwandi. Jadi saya oleh sebagian gelintir kaum Ba'alawi itu dituding sebagai orang yang akan membesarkan PKI, yang akan membangkitkan PKI dan seterusnya di Indonesia sehingga harus diberantas. Salah satu tokoh yang gencar sekali untuk mengkumandangkan isu bahwa saya itu adalah PKI itu adalah seorang ustadz yang namanya Alfian Tanjung. Ustadz itu intensif sekali, nyebar-nyebar berita secara offline dan online di banyak ceramahnya kepada purnawirawan tentara, kepada rakyat jelata, kepada orang-orang awam, bahwa saya adalah PKI, saya akan membangkitkan kembali PKI, saya adalah agen mata-mata PKI dan lain sebagainya. Luar biasa. Dari mana beliau mengajukan fitnah itu? Dari pernyataan saya yang lagi-lagi dipotong. Ini jadi mereka tuh niat banget Baraya untuk motong kata-kata saya tuh niat gitu. Coba misalkan begini ya. Apakah saya pernah mengaku sebagai cucu PKI? Pernah. Di 2 kesempatan. Saya tampilkan misalkan di beberapa video. Apa yang saya katakan di sana
Pertama, saya mengatakan tuh dalam konteks seperti ini. Saya punya nenek. Nenek itu menjanda dalam satu waktu. Kemudian dia dinikahi oleh seorang kader atau simpatisan PKI. Dan sejak saat pernikahan nenek saya dengan kader PKI itu, kehidupan keluarga nenek saya itu berubah total menjadi sangat-sangat menderita, penuh dengan kenestapaan. Karena apa? Kader PKI itu mengharamkan ibu saya, nenek saya untuk mengaji, untuk beribadah. Jadi setiap ibu saya pulang dari pengajian itu nggak akan dapat makanan dan atau mendapatkan siksaan fisik, atau makanannya ada tapi dikencingin. Jadi saya mewartakan bahwa kakek tiri saya adalah orang PKI itu sebenarnya dalam konteks untuk menunjukkan bahwa ekstremisme terhadap golongan kiri itu benar-benar dirasakan oleh keluarga saya sendiri. Dan ibu saya itu menjadi korban kekerasan karena mempertahankan ajaran agamanya. Nah, itu konteksnya begitu, dipotong dong. Lalu dikatakan saya adalah pejuang PKI. Kemudian ada narasi berikutnya, saya mengaku dalam kesempatan yang lain bahwa saya adalah cucu tiri dari PKI. Dalam konteks apa? Membela para habaib. Jadi kan saya tuh selalu mengedepankan objektivitas. Jadi saya tetap akan menyerang ide dan gagasan, tapi saya tidak akan menyerang pribadi. Itu prinsip saya. Dan ketika saya berkonflik secara ideologi dengan habib-habib yang ada di Indonesia misalkan, saya tuh fokusnya itu adalah pada perilaku mereka. Makanya ketika habib-habib di Indonesia itu diserang, diantaranya oleh teman-teman PWI gitu ya, bahwa diserang bahwa mereka itu, habib-habib di Indonesia adalah keturunan dari PKI Yaman atau komunis Yaman, itu kan tuduhan yang serius. Maka saya katakan, ya Habib-Habib itu jangan diperlakukan seperti itu. Toh kalaupun benar mereka itu adalah keturunan komunis, bukan berarti merekanya komunis. Leluhurnya punya ideologi komunis, ya memungkinkan bawahnya juga tidak komunis, kan begitu. Lalu saya mencontohkan, contohnya saya. Walaupun kakek tiri saya adalah orang komunis, tetapi saya tidak komunis. Jadi saya dalam hal itu tuh membela Habib-Habib itu. Tapi justru mereka yang motong pernyataan saya untuk menebarkan fitnah. Bayangkan Baraya, sekarang tuh banyak banget orang yang musuhin saya, termasuk para purnawirawan, tentara-tentara, ada kiai-kiai, ada ustadz-ustadz yang terus-terusan mengatakan bahwa saya itu adalah PKI. Dan kemudian disebarkan kemana-mana bahwa saya itu adalah ateis, saya di framing begini dan begitu. Kejam luar biasa Baraya. Jadi mereka tuh muslim. Mereka tuh harusnya tuh takut sama dosa fitnah. Tapi mereka begitu terbuka, mereka merencanakan itu. Mereka motong video saya. Jadi niat banget untuk itu. Nah, atau contoh yang lain yang lebih kecil itu banyak sekali Baraya. Jadi contoh ya, saya dengan Ustadz Felixio itu kan berteman. Kami tuh WA-an baik-baik ya, walaupun hubungan kami agak tersendat karena jaraknya memang cukup jauh gitu. Tapi kami tuh ya temenan dan cukup intensif lah untuk WA-an gitu, untuk ngobrol. Dan karena itu satu waktu kami itu kan kolaborasi, diskusi, saya di kanal beliau, beliau di kanal saya dan sebagainya gitu ya. Kemudian lanjut juga dengan Kang Raymond Chin yang menunjukkan bahwa kami itu gak jadi masalah gitu. Kang Ustadz Felixio juga ngundang saya beberapa kali dalam acaranya walaupun seringkali tidak bisa saya hadiri gitu. Tetapi luar biasanya apa? Ketika hasil kolaborasi kami itu lalu saya jadikan sebuah video, kemudian saya share, video itu tuh dicuri sama orang, kemudian narasinya tuh diubah bahwa Guru Gembul dipermalukan sama Ustadz Felixio dan sebagainya gitu. Kita tuh temenan tapi langsung di frame seperti itu, difitnah seperti itu. Dan isi kolom komentarnya luar biasa Baraya. Jadi maksud saya tuh lagi-lagi ya ampun, kenapa ada muslim yang berani memfitnah itu kan salah satu dosa paling besar dalam Islam, lebih besar dosanya daripada membunuh gitu, katakanlah seperti itu. Tapi mereka tega untuk melakukan itu gitu. Dan akhirnya apa? Mereka tuh melakukan rangkaian serangan terus-terusan melalui buzzer-buzzer mereka bahwa saya itu adalah kaum liberal, bahwa saya itu adalah orang PKI, bahwa saya itu adalah Wahabi, bahwa saya itu adalah anti-Islam, saya adalah anti pesantren, saya adalah anti kiai, dan lain sebagainya. Saya tuh mengkritik semua pihak Baraya, tapi bukan pihaknya, perbuatannya.
Jadi ketika misalkan saya mengkritik Habib, saya nggak mengkritik Habibnya, saya mengkritik feodalisme di antara mereka. Sehingga ketika saya mengkritik Habib gara-gara satu alasan, misalkan cium tangan, cium kaki dan sebagainya, saya melakukan kritik yang sama terhadap gus-gusan. Karena saya nggak ngurusin Habibnya, nggak ngurusin gusnya, saya mengkhawatirkan perbuatan mereka. Dan yang saya ajukan itu adalah kritik. Apa ketika saya misalkan mengkritik kiai-kiai NU kemarin, itu di framingnya luar biasa. Padahal saya kurang apa Baraya, ketika saya mengkritik kiai-kiai NU misalkan, pertama saya mengkritiknya tanpa ujaran kebencian, tanpa kata-kata yang kasar. Kemudian ketika saya mengkritik, saya langsung sampaikan ke orangnya, ketua PBNU langsung. Dan kemudian rekamannya saya sampaikan di ruang publik. Dan kemudian apa? Saya berikan argumentasi-argumentasinya. Dan ketika misalkan saya dianggap menang dalam perdebatan itu, saya nggak menjelekkan siapapun, tidak menekan dan tidak merendahkan lawan diskusi saya. Kalaupun memang saya dianggap menang dalam perdebatan itu. Misalkan begitu, saya kurang apa coba? Tapi itu lagi-lagi di frame bahwa saya itu adalah anti pesantren, saya adalah anti NU, saya penuh kebencian terhadap mereka. Gimana caranya? Coba Baraya pikirkan sendiri ya, bagaimana ceritanya saya sendirian tanpa backing, tanpa dekeng, tanpa siapapun, berani berkonfrontasi langsung dengan sebuah ormas yang memiliki pasukan 100 juta di Indonesia. Dan kemudian saya tampilkan ke ruang publik tantangan-tantangan terbuka kepada mereka. Emang saya begitu? Ya enggak. Yang saya sampaikan itu adalah kritik yang ada argumentasinya dan itu membangun. Insya Allah itu membangun. Dan orang-orang PBNU yang saya ajak diskusi juga ya memang mereka bilang itu membangun. Walaupun keberatan mereka itu adalah gara-gara saya bukan dari kalangan mereka, bukan dari Nahdiyin. Kan masalahnya tuh di situ. Tapi framingnya itu yang anti-Islam lah, yang anti pesantren, anti kiai dan sebagainya itu bertebaran di mana-mana. Baraya, setelah itu tuh saya diundang di Cilacap oleh pesantren NU dan saya di situ juga berbicara. Gak jadi masalah, gak apa-apa. Tapi kenapa framing keburukannya itu terus-terusan, fitnah itu, potongan-potongan video saya dan sebagainya itu disebarkan. Sampai bikin tetangga-tetangga saya komplain, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara mereka tetangga-tetangga saya juga ikutan diteror dong. Segitunya gitu. Dan kalau memang orang-orang NU itu katakanlah marah sama saya karena saya dianggap menghina, kan yang menghina itu bukan saya, yang menghina itu adalah kalangan Ba'alawi. Kalangan Ba'alawi itu eksplisit terbuka mengatakan, Kiai NU yang itu, Gus NU yang itu tuh, itu buta mata, buta hati. Kiai NU itu yang paling hebat sekalipun, itu derajatnya jauh lebih buruk, jauh lebih rendah daripada Habib yang paling bodoh. Bahwa Habib-Habib itu yang paling bodoh itu alas kakinya lebih mulia daripada kepalanya kiai-kiai. Itu kan perkataan mereka. Itu jelas penghinaan, itu eksplisit. Sedangkan yang saya katakan itu bukan penghinaan, itu adalah kritik. Misalkan, saya mengkritik orang-orang NU ketika mereka menjadi asobiyah, ketika mereka mengancam orang-orang menggorok leher dan sebagainya, saya katakan itu akan membuat resistensi menjadi semakin besar terhadap Islam dan terhadap NU. Itu adalah argumentasi yang bisa diuji dan bisa diperdebatkan dan itu bukan hujatan. Lalu kenapa saya yang memberikan kritik konstruktif justru malah di framing habis-habisan, sedangkan orang-orang Ba'alawi itu yang jelas-jelas melakukan hujatan, caci maki dan sebagainya, tidak ada cerita-cerita tentang pemboikotan. Intinya adalah ini berasal dari satu arus yang sama sejak 1 tahun yang lalu, di mana ada upaya yang sangat sistematis untuk menghancurkan kredibilitas saya, membuat orang-orang membenci kepada saya, bahkan menciptakan ancaman yang intensif terhadap diri saya dan keluarga saya. Makanya di sini saya ingin curhat kepada Baraya. Kalau Baraya mau motong video ini, silahkan. Dan kemudian nge-share. Karena gini Baraya, saya tuh ada di sebuah dilema gitu. Jadi di satu sisi banyak clipper-clipper saya tuh yang ngambil video saya secara utuh. Dan akhirnya membuat kanal ini tuh terancam oleh YouTube sendiri. Tapi di sisi lain, saya tuh gak punya dana, saya tuh gak punya kekuatan. Saya tuh bukan YouTuber profesional, sehingga saya tuh punya clipper-clipper yang sampai jutaan omsetnya yang segala rupa, saya nggak punya itu. Jadi saya tuh nggak punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Ketika saya di framing habis-habisan mendapatkan fitnah yang seperti itu, saya tuh nggak punya kesempatan untuk melawan, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya hari ini gitu. Nah makanya saya mohon kepada Baraya, video-video yang tadi adalah bukti bahwa saya itu mendapatkan framing dan fitnah
Dan saya mohon bantuan Baraya untuk membantah itu juga di ruang publik. Saya benar-benar ini saya tidak pernah minta bantuan kepada Baraya sampai sejauh ini. Nah, kecuali pada bagian ini, secara pribadi saya mohon Baraya mungkin bisa melakukan kontra propaganda kepada orang-orang yang menghujat dan memframing saya seakan-akan saya adalah musuh dari para kiai, musuh ulama, musuh dari umat Islam dan lain sebagainya. Bahwa saya itu dalam situasi ini difitnah, Baraya. Please ambil video ini, potong video ini, kemudian share ke teman-teman. Semoga mereka yang memfitnah saya itu tobat. Bahwa saya tuh gak melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Misalkan gini lah ya, saya dianggap menghina umat muslim atau menyerang Islam. Kok video Guru Gembul menyerang Islam terus? Sejak kapan saya menghina Islam dan menyerang Islam? Saya nggak menyerang ajaran agama apapun. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, saya nggak nyerang seperti itu. Yang saya serang itu diantaranya apa? Ya umatnya. Jadi misalkan ketika ada kaum muslimin yang kuburannya itu pakai topping dan kemudian dibisnisin besar-besaran dan itu membuat citra Islam itu buruk di ruang publik, saya kritik itu. Nah, ketika saya mengkritik amalan itu, kenapa saya yang dianggap anti-Islam? Saya mengkritik ada orang Wahabi, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, itu asobiah luar biasa. Mereka lebih mengedepankan kesetiaan pada kelompoknya daripada kepada Islam. Saya kritik itu, kenapa saya disebut sebagai anti-Islam? Kemudian saya misalkan mengkritik ada pesantren-pesantren yang jalan jongkok, jalan bebek, kemudian sujud dan cium kaki kepada ulama dan kiainya. Itu saya kritik, karena apa? Karena itu memperburuk citra Islam, itu menjelekan Islam, itu membuat nama Islam itu tercemar. Saya kritik itu sebagai pembelaan saya terhadap Islam. Tapi kenapa saya dibalik dicitrakan sebagai anti-Islam? Ketika ada masjid yang toanya itu kenceng banget, yang itu mengganggu dan itu mempermalukan lagi-lagi kaum muslimin di seluruh dunia, saya kritik itu. Kita tidak anti azan, kita anti suara yang berlebihan. Nah, itu lagi-lagi di frame saya itu adalah anti-Islam dan sebagainya. Saya tuh memperjuangkan Islam, saya memperjuangkan kemanusiaan, saya memperjuangkan perdamaian, saya memperjuangkan bangsa dan negara. Tapi mendapatkan framing yang intensif selama 1 tahun ini terus-terusan. Makanya please Baraya, saya mohon maaf, tapi saya minta bantuan kepada Baraya untuk bikin klip penyeimbang kontra propaganda, kontra narasi. Ya, untuk membantu saya secara pribadi dan membantu perjuangan saya untuk memperbaiki citra Islam, untuk mendamaikan antar umat beragama dan antar suku di Indonesia, dan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap bangsa. Please bantu saya untuk ini. Karena orang jahat itu tega untuk memfitnah. Jadi saya silahkan saya tawarkan kepada Baraya. Kelompok-kelompok yang memfitnah saya itu kata-katanya kasar luar biasa. Menghakimi orang lain. Dan memaksa orang lain untuk berpikir sesuai dengan keinginan dan pendapat mereka. Sedangkan saya ngajak orang lain untuk berpikir terbuka. Jangan percaya sepenuhnya pada apa yang saya katakan. Biasakan belajar kritis. Biasakan belajar skeptis. Saya tidak memiliki otoritas dalam bersuara. Dan lain sebagainya. Nah, tapi saya yang dikatakan sebagai orang yang sok segala tahu dan kemudian menyampaikan semuanya. Sedangkan mereka dengan kata-kata kasarnya, dengan keberanian untuk memfitnah dan memframingnya, mereka justru mendapatkan kemerdekaan untuk melakukan itu semua tanpa tendensi dari pihak lain. Itu saja Baraya. Sekali lagi saya mohon bantuan kepada Baraya. Karena ini memang sudah benar-benar berat dan saya menanggung ini sendirian dalam waktu 1 tahun dan itu ada bersamaan dengan tekanan-tekanan teror-teror dari pihak-pihak lain, dari oknum pemerintah, dari judol, dari mana itu semuanya ke saya. Saya menanggungnya sendirian. Dan ketika kemarin saya menemukan momen ketemu sama Kang Ferry Irwandi, saya pikir saya harus melawan hari ini. Dan saya minta bantuan kepada Baraya untuk ikut melawan. Jadi ancaman kekerasan, ancaman pembunuhan, ancaman penculikan anak saya, itu sudah terjadi sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Atau tepatnya setelah saya hadir dalam acara Robitoh Alawiyah. Jadi sebelum itu sebenarnya ujaran kebencian itu udah cukup banyak. Atau ancaman-ancaman juga sudah relatif banyak sebenarnya. Tetapi memuncak itu setelah kejadian itu. Dan yang awal mulanya itu adalah karena mereka menganggap bahwa saya tuh
adalah agen orang Kristen atau orang Yahudi atau orang PKI atau kaum liberal yang berkolaborasi dengan Wahabi. Ada terlalu banyak lah narasinya seperti itu, yang disponsori oleh pihak tertentu untuk menyerang Islam. Narasinya itu adalah Guru Gembul itu kan bukan siapa-siapa, dia tidak terlihat, kok berani ngomong seperti itu, pasti ada backingnya, pasti backingnya adalah orang kuat, dan backingnya pasti adalah orang dari luar, dan seterusnya, dan seterusnya. Narasinya yang berkembang itu adalah seperti itu. Dan kemudian nampaknya mereka mencari-cari video saya, dan kemudian mereka cari peluang apapun yang bisa dianggap menjatuhkan kredibilitas dan karakter saya. Gitu. Maka salah satu yang paling banyak dikutip yang digunakan itu adalah ketika saya membicarakan tentang Gus Baha. Nah, ya itu ada juga di videonya Guru Gembul itu ya. Jadi sebenarnya kampung ibu saya tuh kan sama dengan Gus Baha. Jadi sebenarnya kalau kami ke sana tuh, ya saya secara pribadi tuh ya ke sana nongol gitu. Itu di mana? Di Rembang. Di Rembang. Oke. Di Rembang. Jadi jaraknya dari kampung ibu saya tuh ya sekitar 4-5 kiloan. Dekat sebenarnya, naik motor juga nyaman. Nah, setelah di sana ada seorang warga, dia tuh pemilik madrasah diskusi sama saya. Kemudian dia tuh bilang, wah, Gus Baha itu orangnya sebenarnya nggak pinter-pinter amat gitu. Cuman dia tuh sombong aja. Nah, sombongnya disukai sama netizen. Nah, saya melihat pada waktu itu ada rasa iri dari orang yang dimaksud itu. Dan kemudian dari si orang yang ngomong seperti itu. Iya, dari orang yang itu tuh. Wah, kayaknya orang ini iri gitu. Karena sama-sama lulusan pesantren, mungkin merasa bahwa ilmunya juga memadai, tapi kok saya tidak terkenal, dia terkenal. Dia juga bilang seperti itu. Nah, saya kemudian menjadikan kisah itu sebagai awal mula cerita untuk mendefinisikan bagaimana perasaan iri, perasaan tidak suka itu merusak hubungan antar manusia, dan itu membuat orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas justru malah diragukan. Nah, awal mula ceritanya itu adalah seperti itu. Makanya saya ceritanya itu adalah saya lebih pintar daripada Gus Baha, tapi saya tidak sombong. Itu framingnya. Iya. Yang dipotong gitu, video yang dipotong. Nah, itulah yang dipotongnya itu, padahal itu adalah perkataan dari sini. Jadi framing-framing semacam ini tuh itu bertebarannya luar biasa. Jadi satu hari setelah saya di Robitoh Alawiyah dan ada janji dari Robitoh Alawiyah untuk tidak menciptakan framing dan sebagainya, kita bersepakat untuk itu kan. Nah, jadi saya tuh dengan pihak Robitoh Alawiyah tuh bahkan sudah bersepakat nanti setelah ini saya insya Allah akan kembali datang ke sini, saya lihat museumnya, saya lihat naskah-naskah dan suasana mereka. pertemuannya juga sangat baik. Sangat baik. Itu kan konteksnya soal perdebatan tentang nasab ya, tentang apakah itu punya garis keturunan langsung dengan Nabi dan sebagainya. Yang sangat panas lah perdebatan itu di medsos ya. Betul. Dan Guru Gembul yang datang satu-satunya yang mau datang, berani datang ke markasnya Robitoh gitu ya. Nah, jadi saya tuh gini Pak Kiai, kalau saya dalam tanda kutip bersengketa dalam pemikiran tertentu dengan pihak tertentu, maka insya Allah saya tuh akan datang. Saya tuh datang. Jadi saya pernah bikin konten video tentang pemuda Pancasila, saya kritik habis mereka. Dan tak lama setelah itu saya datang ke markasnya. Saya kritik Pak Polisi, saya datang ke markas mereka itu. Nah, ketika saya berkonflik dalam tanda kutip dalam pemikiran dengan habaib, ya saya datang. Itu janji saya. Itu janji saya. Kan tabayun itu kewajiban dalam Islam. Nah, bahkan ketika saya dituding ribut dengan pesantren, saya datang juga dengan kiai-kiai NU Nahdlatul Ulama. Termasuk bahkan di forum ini waktu itu kan kemarin bersama Gus Ulil gitu betul. Kan langsung gitu, dan suasananya juga akrab gitu kan. Dan kemarin saya juga datang ke Jawa Timur, bertemu dengan Banser NU di Jawa Timur. Kemarin ini kan kita taping hari Selasa, apa ini?
Ini hari Selasa. Nah, hari Selasa. Seninnya Senin malam oke. saya diskusi dengan mereka itu sampai jam 1:30 malam. Oke. Ya. Ya, walaupun dalam rangkaian acara Ya. yang berbeda gitu. Tapi dan apa ya? Itu semacam janji saya bahwa saya akan mengedepankan tabayun, saya akan klarifikasi, saya akan diskusi, dan saya janjikan semua konten saya, bahkan terhadap kritik yang paling tajam dan paling keras sekalipun, itu tidak didasarkan pada kebencian. Nah, ini yang agak sulit diterima oleh masyarakat, Pak. Jadi, dulu saya bikin konten, sekolah Islam lebih baik daripada sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Itu viewersnya tembus jutaan. Itu saya mulai di framing bahwa saya itu adalah agen misionaris. Padahal yang ingin saya tekankan itu begini nih, teman-teman semuanya. Saya selalu mengatakan bahwa saya tuh mencintai Islam, saya tuh mencintai kemanusiaan, saya tuh mencintai bangsa dan negara, saya tuh mencintai perdamaian. Saya mencintai hubungan yang harmonis antar umat beragama. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, tapi wujud dan manifestasi dari kecintaan saya pada pihak-pihak atau entitas atau institusi yang saya sebut tadi itu adalah bahwa saya akan memberikan apresiasi dan kritikan kepada mereka secara langsung. Karena ini adalah cara untuk sama-sama memperbaiki diri. Coba, jadi ketika saya mengatakan peradaban Islam di dunia modern itu tertinggal jauh dibandingkan dengan orang-orang non-Muslim. Itu fakta. Itu bisa dicek. Jurnal ilmiah kaum muslimin berapa banyak nulisnya, misalkan itu kan kriteria-kriteria itu bisa dicek. Nah, saya mengatakan itu tujuannya adalah ayo kita terima fakta ini untuk menjadi alat memperbaiki diri. Kita tahu solusi setelah kita tahu masalahnya apa. Kalau kita mengingkari masalahnya, ya kita nggak akan pernah tahu solusinya apa. Jadi ketika saya mengatakan peradaban Islam tertinggal jauh, saya ingin ngajak orang-orang untuk berjihad memperbaiki agama ini. Tetapi yang terjadi adalah data saya malah dipertanyakan. Kata siapa peradaban Islam tertinggal? Lihat Ibnu Sina. Nah, kembali ke masa lalu. Atau kata siapa orang Islam miskin-miskin? Lihat Uni Emirat Arab. Nah, kembali kepada kasus per kasus demi menutupi fakta. Jadi ketika kaum muslimin diajak untuk memperbaiki diri dan dimulai dari kesadaran bahwa kita tertinggal, mereka menolak. Saya juga bercerita, misal, sejak reformasi sampai sekarang ada 1.000 atau lebih gereja yang dirusak dan atau dibakar. Itu data yang ada. Bahkan di era Pak Jokowi saja ada sekitar 200-an, 100 sampai 200-an. Itu juga adalah data yang bisa dengan mudah kita ambil. Nah, ketika saya tampilkan itu bukan untuk mendiskreditkan Islam, tapi untuk menunjukkan bahwa kalau kita melakukan hal yang seperti ini terus, Islamofobia akan menjadi semakin besar. Kebencian terhadap orang Islam, kebencian terhadap Nabi Muhammad, kebencian terhadap agama ini menjadi semakin besar. Orang tua akan menjadi resah ketika anaknya mengaji. Orang tua akan menjadi takut ketika anaknya menjadi radikal. Dan ini dimulai dari kasus-kasus ini. Nah, tapi lagi-lagi, keinginan saya untuk memperbaiki citra Islam dianggap permusuhan terhadap Islam. Ya. Dan luar biasanya adalah kelompok-kelompok itu yang menyerang saya dalam hal ini menganggap bahwa ajaran agama itu adalah identitas komunal, bukan tangga spiritual kita berdekatan dengan Tuhan. Karena mereka menganggapnya adalah ini identitas komunal, maka setiap ada anggota mereka yang melakukan perbuatan salah, mereka tutupi atau mereka ingkari, dan kemudian mereka tampilkan data yang sebaliknya. Jadi saya sampaikan, kasus kekerasan, kasus pencabulan, kasus penyimpangan seksual di pesantren, itu bukan hanya saya yang bicara. Itu sudah banyak cerita. Bahkan jurnal-jurnal UIN yang latarnya dari pesantren pun memang data-datanya mereka yang mengeluarkan itu. Nah, jadi ketika saya sampaikan itu tujuannya adalah kalau pesantren begini terus, maka tren penurunan pesantren itu akan terus-terusan terjadi. Itu fakta. Jadi bahwa statistiknya nanti berbeda-beda antar satu lembaga dengan lembaga yang lain, oke. Tapi mereka memiliki kesepakatan yang sama bahwa trennya memang sedang menurun. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada juga analisis dari UIN, ada analisis dari beberapa pihak. Salah satunya adalah gencarnya pemberitaan terkait dengan kasus-kasus yang menyimpang dari pesantren. Nah,
yang mereka harapkan adalah kasus-kasus itu ditutupi. Sama seperti pernyataan dari Pak Kementerian Agama. Sedangkan saya inginnya itu adalah bukan ditutupi, diperbaiki. Berarti di sini tuh ada sistem yang keliru. Berarti di sini ada sistem yang salah. Kita gak pernah dengar ada kasus yang semacam itu, misalkan dari pesantren-pesantren berbasis Muhammadiyah. Misalkan. Nah, jadi ini sebenarnya analisisnya sudah bisa lebih mengerucut. Oh, ada masalah-masalah. Nah, kan kita cukup, saya pikir, ayo kita turunkan ego, kita benahi diri. Saya juga Muslim. Saya juga, keluarga saya juga NU. Keluarga saya juga pecinta habaib dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi ketika saya menyampaikan kritik itu tuh bukan permusuhan, dianggapnya justru adalah permusuhan. Makanya saya berkali-kali misalkan mengatakan, saya gak anti Habib, saya menghormati Habib-Habib yang terkemuka, yang dia menampilkan Islam dengan karakteristik yang optimistik, yang baik gitu. Kayak misalkan Habib Ja'far gitu, Pak Quraisy Shihab, betul. Gitu, nah, itu kan tokoh-tokoh yang gak pernah jualan nasab. Dan mereka kredibilitasnya, kapasitasnya terlihat jelas. Kemampuan mereka untuk diterima oleh publik juga sebenarnya sangat baik. Mereka dihormati. Ya, saya gak pernah anti terhadap orang-orang seperti itu. Terhadap pesantren, saya juga tidak sama sekali. Cuman kecintaan kita kepada pihak-pihak dan atau institusi itu meniscayakan kita juga untuk melakukan kritik terhadap pihak-pihak itu kalau mereka memang salah dan menyimpang. Betul. Itu kayak kalau di dalam dunia kedokteran itu kan ya untuk mengetahui bahwa ada penyakit kan harus didiagnosa dulu kan. Dan mendiagnosa, hasil diagnosanya itu harus diterima apapun hasilnya gitu loh. Kalau didinai, kalau dipungkiri justru malah penyakitnya nggak teratasi gitu ya. Betul. Maksudnya bukan, ini kan ada fenomena buruk muka cermin dibelah gitu kan, jadi gitu. Kemudian yang kedua soal dituduh PKI oleh Ustadz Alfian Tanjung ini. Ustadz Alfian Tanjung ini dulu pernah nuduh PKI ke Kang Teten, betul. Teten Mas Duki, dan setelah terbukti bahwa itu ngaco, dia aja gitu, nggak minta maaf, nggak apa gitu. Jadi betul-betul dia spesialis penuduh PKI sebenarnya gitu. Nah, itu bisa dijelaskan lagi nggak itu tuduhan PKI kepada Guru Gembul itu? Jadi sebenarnya saya tuh suka dengan sejarah dan saya tuh suka sekali dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, dan salah satu yang saya jadikan konten itu adalah tentang PKI. Waktu subscriber saya tidak sebanyak sekarang, di zaman yang lampau 4-5 tahun yang lalu, saya mulai bikin video tentang 8 versi G30S tentang siapa pelakunya. Nah, itu awal mula saya di framing sebagai PKI. Karena di situ saya menampilkan bahwa kemungkinannya bukan hanya PKI. Itu adalah pernyataan politis di buku putih pemerintah Republik Indonesia. Tetapi versi-versi yang lain, ada yang menyebut bahkan Bung Karno sebagai salah satu dalangnya, Anthony Sidek gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah perpecahan di tubuh tentara, ada CIA, ada agen Inggris, dan ada Cina dan sebagainya. Saya sebutkan itu 8. Saya netral, tidak jelasin mana yang paling kuat dan mana yang tidak. Nah, di situ frame mulai muncul. Kemudian saya juga jelaskan, karena sudah ada pertanyaan terkait dengan hal itu, saya bikin video bahwa ideologi termasuk yang namanya PKI dan sebagainya sudah tidak lagi relevan untuk didiskusikan di zaman sekarang. Karena pihak-pihak yang sekarang dituding komunis misalkan, mereka bahkan bisa lebih maju dan bisa lebih liberal dan lebih terbuka, lebih toleran terhadap agama. Di Vietnam mereka sangat toleran terhadap agama. Di Cina mereka menjadi sangat kapitalis. Jadi istilah-istilah atau isu-isu komunis itu tidak lagi Nah, tapi itu mulai di framing. Nah, salah satu video saya yang mereka gunakan itu adalah potongan video saya ketika saya mengaku saya cucu PKI. Nah, saya cucu PKI itu cerita aslinya adalah sebagai berikut. Jadi, nenek saya itu sebenarnya hidup berbahagia dengan seorang yang cukup alim. Seorang kusir dokar yang cukup alim.
Ya ini di Rembang itu. Nah, tetapi ya karena satu hal, kakek saya tuh meninggal dan nenek saya tuh menikah dengan seorang simpatisan PKI. Orang Kejawen simpatisan PKI, ya semacam setengah dukun gitulah yang seperti itu. Nah, kemudian saya tuh menceritakan bahwa hidup di tengah keluarga yang dipimpin oleh warga PKI itu ternyata penuh penderitaan. Ibu saya tuh gak boleh mengaji. Kalau ketahuan mengaji, itu ibu saya tuh makanannya tuh bakal diambil atau dikencingin. Wow. Okay. Itu fakta, itu cerita dari ibu saya. Nah, jadi untuk mengaji saja sulit. Nah, kemudian kakek tiri saya yang PKI itu menjelang meninggalnya itu sulit sekali. Saya ceritakan dalam video itu saya ceritakan. Itu sulit sekali. Sulitnya tuh sampai sebagian dari tubuhnya itu membusuk dan dia mohon-mohon supaya segera mati, tapi kok nggak mati-mati. Maka datang ustadz ke sana menceritakan, kamu tuh masih punya banyak hutang maaf sama orang-orang yang kamu zolimi. Nanti kalau kamu udah dapat maaf, ya kamu meninggal. Nah, akhirnya ibu saya datang dan memaafkan, kemudian beberapa yang lain datang memaafkan, dan tak lama setelah itu meninggal. Cerita panjangnya begitu. Ya, tapi ya dipotong. Jadi hanya pada perkataan saya cucu PKI. Dan itu yang dipakai oleh Alfian Tanjung untuk menyerang Guru Gembul gitu ya. Iya, termasuk juga beliau itu ceramah kemana-mana, ceramah termasuk ke purnawirawan TNI. Guru Gembul ini sudah punya sekian juta subscriber, jadi hati-hati ini kebangkitan PKI. Nah, jadi maksudnya pertama, PKI-nya ditempatkan sebagai pihak yang sangat jahat dulu. Setelah itu, PKI itu disematkan kepada karakteristik saya yang adalah keturunan PKI gitu. Nah, saya harus menjelaskan seperti apa. Saya pernah klarifikasi semacam ini, Pak. Klarifikasi semacam ini dengan Coki Pardede. Oke. Klarifikasi itu, bahkan itu pun dipotong lagi, Pak. Itu nanti potongannya juga bisa dilihat. Jadi saya tuh ngaku PKI, kemudian titik-titiknya dipotong, dan karena itu saya membela. Jadi saya dituding membela PKI. Itu dipotong juga. Saya pikir yang motongnya itu kaum muslimin dengan begitu banyak atribut-atribut keagamaan. Jadi kanalnya itu pengajian, kanalnya itu ceramah, tapi kok mereka berani memfitnah gitu. Jadi semua hal buruk yang bisa kita bayangkan dalam aktivitas sosial, mengintimidasi, memfitnah, memframing, gibah, kemudian ancaman geruduk, pemboikotan dan sebagainya. Mereka melakukan semua itu atas dasar Islam, atas dasar agama. Nah, saya berusaha untuk memperbaiki citra Islam, tapi mereka melakukan hal yang sebaliknya, dan luar biasanya mereka mengklaim bahwa sayalah yang merusak citra Islam. Dan respon yang semacam itu justru malah menambah image, memperkuat image tuh kan. Kalian itu ternyata di mata orang-orang non-muslim atau orang-orang Islam yang kebanyakan lah ya, tuh kan memang benar ternyata pro kekerasan gitu kan, jadinya kan begitu. Betul. Kan malah menambah jelek citranya gitu. Saya pada beberapa titik tertentu sering merasa putus asa, Pak. Merasa putus asa dan mau jengkel juga harus sejengkel apa saya. Saya berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa hal ini tuh bahwa sesuatu hal itu mereka tuh harus kritis, mereka tuh harus skeptis, mereka tuh harus melihat segala sesuatu gitu. Tapi setiap kali saya mengatakan itu justru malah menjadi bahan framing. Ketika saya mengatakan saya tidak punya otoritas untuk mengatakan ini, jadi silahkan searching lagi sumbernya. Pernyataan itu pun, nah Guru Gembul jangan didengarkan karena dia sendiri ngaku bahwa dia nggak tahu apa-apa. Itu pun di framing. Kemudian misalkan perkataan saya atau pernyataan saya bahwa bahwa kaum muslimin itu harus berbenah. Kaum muslimin itu harus berbenah karena kaum muslimin itu sekarang menjadi
Islam itu menjadi agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamofobia meningkat di mana-mana. Nah, tuh kan guru gembul itu yang mendukung Islamofobia. Semua yang saya katakan dibalikin, diputerin gitu. Nah, ini saya janjikan, Pak. Kolaborasi kita itu juga akan menjadi bagian dari framing. Video saya yang kemarin udah langsung dibuatkan lagi videonya. Jadi saya kadang-kadang merasa letih gitu. Iya. Karena pada akhirnya ini tuh bukan hanya menghancurkan kredibilitas saya, bukan apa. Tapi ini juga menyangkut sampai lahan usaha saya diserang, keluarga saya diserang, tetangga-tetangga saya itu juga diserang. Kemudian ada satu chat WA, saya kehapus di ini, saya screenshot chat WA. Saya akan nyari semua teman-teman saya akan geledah HP-nya, kalau dia subscribe Guru Gembul akan saya blokir dia. Sampai segitunya gitu. Dan alasan, atau misalkan perkataan Rocky Gerung yang gemar ngibul gitu. Nah, itu kan lucu-lucuan antara itu juga dipakai, ya ampun. Kenapa gak mereka melihat video aslinya, panjangnya, dan betapa kolaborasi saya dengan Pak Rocky itu sebenarnya sangat menyenangkan dan bikin orang sangat antusias. Mereka tidak mau itu. Mereka menjadikan kebencian sebagai landasan untuk menghujat saya dengan cara apapun. Bahkan dengan perkataan-perkataan terkecil yang saya katakan, itu juga mereka sampaikan. Jadi, tapi ya itulah, setiap saya berpikir, saya tuh mau putus asa gitu. Jangan. Betul, saya. Nah, tapi ini menarik Guru Gembul ya. Jadi ini kan kalau ini sesuatu yang perlu kita di kalangan umat Islam harus introspeksi gitu ya. Jadi kan kalau saya tangkap dari yang dilakukan oleh Guru Gembul terkait dengan narasi kritis terhadap habaib misalnya, dan narasi yang kritis terhadap gus-gus, terhadap pesantren, itu kan yang dikritik itu adalah perbuatan yang sebenarnya dari sudut pandang Islam sendiri itu kan nggak benar, gitu ya. Saya jadi ingat dulu Bung Karno atau Agus Salim kan pernah melakukan sesuatu yang juga berani mengkritik praktek yang salah. Jadi waktu itu kan ada pengajian atau perkumpulan gitu di Muhammadiyah atau di mana gitu. Laki-laki dan perempuan kan dibatasi sama satir, sama pembatas gitu kan. Oleh Bung Karno atau Agus Salim saya lupa itu disobek Bung Karno ya. Disobek itu. Ini kita kesetaraan. Kita ini sama, jangan ada pembatasan. Ini bagian dari keterkungkungan, keterbelakangan gitu. Itu kan sesuatu yang justru menyehatkan buat Islam kan, buat umat Islam. Perbaikan lah gitu. Tapi kenapa kemudian kritik-kritik semacam itu tuh kok diterima dengan defensif atau justru menyerang balik dan seterusnya. Ini apa yang terjadi? Dalam kasus Guru Gembul malah Guru Gembul yang ditarget. Gitu loh, diserang gitu. Dan saya ada data analisisnya, Pak. Jadi memang sekarang saya satu-satunya yang ditarget, Pak. Jadi kemarin-kemarin itu mereka tuh target banyak pihak. Tapi karena semua pihaknya udah mundur, tinggal saya yang masih konfrontatif dengan mereka, ofensif dengan mereka, saya jadi satu-satunya. Makanya kalau di kanal lain, nanti silahkan dicek aja, di kanal lain, di media lain, yang kritik pesantren itu, sekarang mereka tidak menyerang. Menyerangnya itu hanya di kanal saya aja. Di kanal saya dan kanal-kanal manapun yang menampilkan saya. Jadi memang ada gerakan buzzer yang saya pernah punya analisis datanya, nanti kita tampilkan di belakang layar kalau mau. Mereka itu yang organik cuma 29%. Sisanya itu adalah bot atau akun-akun yang sudah mati digerakkan supaya hidup dan hanya untuk komen itu saja. Makanya komennya itu template, Pak. Jadi menyerang pribadi, nyerang personal, kemudian mempertanyakan orang ini siapa sebenarnya dan lain sebagainya, tapi tidak menyangkut esensinya. Jadi itu gerakan buzzernya juga, wah ini dibayarnya mahal ini karena memang bergerak. Jadi niat banget untuk itu. Gitu. Iya, tapi why? Maksudnya dan maksudnya saya masih nggak habis pikir kenapa sampai mereka itu begitu
terorkestrasi gitu. Ini ada orkestrasi atau gimana menurut? Ada, jelas ada. Dan saya bisa tampilkan data analisis videonya sebenarnya di kanal saya, di kanal Pak Deddy Kobuzer dan lain sebagainya itu saya bisa. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya adalah karakteristik dari masyarakat yang ketakutan kan. Masyarakat yang ya mungkin Bapak juga memahami kalau kita sedang ketakutan, kita sedang panik misal, kita cenderung untuk menjadi lebih agresif terhadap pihak yang lain gitu. Ketika saya sedang dalam keadaan perang misalkan, kemudian kaki saya cedera, maka siapapun yang mengatakan menunjuk bahwa kaki saya cedera, itu menjadi bikin saya marah luar biasa gitu. Karena itu akan membuka kelemahan saya dalam perang kan begitu. Jadi sebenarnya psikologinya sederhana. Ini adalah psikologi kawanan, mentalitas kawanan. Mereka merasa sedang terdesak dan kemudian mereka secara sporadis melakukan tindakan-tindakan serangan pada pihak lain. Tapi saya selalu menawarkan bahwa kita tuh belum terlambat, bahwa kita tuh bisa aja memperbaiki diri. Contoh sederhananya adalah begini nih, sesederhana bahwa waktu kaum muslimin menang misalkan menang pemilu atau pilkada di London kemarin dulu itu, atau yang sekarang di Amerika Serikat yang di New York itu, kita tuh senang, euforia luar biasa. Jadi kalau ada pihak yang diidentifikasi sebagai pihak kita menang di sana, maka kita senang. Oh, itu perwakilan kita. Walaupun yang di New York itu kan udah mau pro LGBT, dia orang Syiah, dia semua hal atribut-atribut kebencian kaum muslimin kepada pihak tertentu itu ada di dia semua. Tapi kita tetap bersyukur Pak Hidayat Nur Wahid karena itu bagian dari kita. Ya, gitu karena itu bagian dari kita. Muslim gitu Muslim. ya. Nah, ya rasa identitas komunal yang terlalu besar yang seperti ini kan menunjukkan karena rasa takut yang luar biasa. Nah, ini tuh bisa kita ubah gimana caranya ketika kita memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat, terhadap peradaban, ketika kita memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat, kita tidak akan lagi merasa inferior seperti itu kan. Jadi ayo kita bangun di sini. Jangan sampai kaum muslimin itu sekarang ketika ada orang Yahudi menghabisi orang Gaza, kita cuma bisa teriak-teriak demo. Ketika ada kejadian kemudian serangan terhadap Hizbullah, yang paling bisa kita lakukan adalah mengumpulkan donasi. Tidak lebih daripada itu, nggak lebih. Nah, gimana? Ya udah kita berjihad dalam ilmu pengetahuan, kita jihad dalam peradaban, kita jihad dalam membangun citra Islam yang baik. Kita kuasai media massa, kita kuasai ilmu pengetahuan. Dengan cara itulah kita bisa bangkit dari keterpurukan. Dari itulah kita bisa berbicara di muka publik. Dari situlah kita bisa memiliki kehormatan. Bukan memohon-mohon kehormatan, bukan meminta-minta hargai. Hargai kami yang berpuasa, Anda yang tidak berpuasa, wartegnya digeruduk. Bukan memohon-mohon seperti itu. Jadi kehormatan itu muncul karena kontribusi besar kita terhadap masyarakat, bukan karena kita meminta dan memohon kepada pihak lain.